Seruput kopinya gitu. Apa itu? Siapa namanya? Bro Cornel, tentang energi itu apa sih? Jangan panggil aku bro. Apa? Halo. Halo. Kembali lagi di podcast LBS Semarang bersama dengan kawan saya Permadi aktivis. Ojo lah. Permadi tet ngono. Dipermasalahkan kok. Nah, bersama saya kembali lagi di podcast LBH. Ojo bosen-bosen ya. Saya dengan Arif. Biasa ketemu di podcast LBH, kali ini bersama lagi dengan kawan kita Cornelius Gea. Ya, halo semua. Selamat Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat sore. Nah, kali ini kita akan ngobrol bersama Bolo Bondesi Cornel. Kita akan membicarakan mengenai energi bersih berkeadilan. Sebenarnya apa sih itu? Kemudian Energi kenapa lah itu gitu ya. muncul ya? Ngobrol energi sore. Ya, kita akan membicarakan energi. Nah, untuk itu energi gaib ngono, Pak. Ya. Macam-macam energi. Nah, untuk itu memulai kita ngobrol kali ini, kita akan lebih umum dulu ya. Kita akan membicarakan sebenarnya apa sih itu Bro Cornel, tentang energi itu apa sih? Jangan panggil aku bro. Apa? Kayak mas. Oh. Aku biasa manggilmu Cok ya. Lebih ya dipanggil Cok. Ya, panggil aku Anton aja. Nel, gimana? Ya. Sebenarnya energi itu apa sih, Nel? Gitu. Energi itu apa ya? Cemkin ini. Energi Naruto. Ya, Pak, kita tiap hari kayaknya kan bahas energi itu kan. Kita makan supaya apa? Supaya punya energi kan. Punya energi. Untuk tidur, Energi. untuk bacot, untuk ngegosip, ya kan? Untuk ngecap. Untuk maki-maki, untuk ngeritik ya. Itu membutuhkan energi. Ya kan? Jadi energi itu luas sekali sebenarnya. Dia satu kekuatan untuk mereproduksi kehidupan tuh. Dia ada di alam nyata dan alam gaib. energi negatif kan ada begitu kan, Ya, positif. okay. Ya. Secara luas sebenarnya begitu. Cuma nanti terlalu luas kan. Jadi untuk sementara dengan keterbatasan waktu juga kita akan lebih spesifik mungkin ngomongnya soal energi listrik itu. Energi listrik. Okay. Ya. Sambil kopinya dulu ya, Mas. Ya, silahkan sambil diseruput. Seruput tuh nyokrot TV ya. Nyokrot. Seruput kopinya gitu. Apa itu? Siapa namanya? Dendi Ciregar so. Denny. Wadah. Seruput kopinya gitu. Pakai itu dong, seruput terus. Wis kayak bener banget lah hidupnya itu. Dendi Ciregar itu. Oke, nah Ya. kita akan membicarakan spesifik mengenai energi listrik ya, listrikan seperti itu. Nah, kemarin itu sebenarnya kalau energi listrik itu bagaimana? Apa yang sering dibicarakan orang, kemudian ramai dibicarakan, kenapa sih, ada masalah apa sih dalam energi listrik itu? Iya, mungkin kita ngomong soal energi, pertama siapa yang ngomong energi biasanya? Ya pemerintah kan biasanya kan. Yang ngomong energi pemerintah, SDM kan, PLN, ya dosen-dosen lah itu ya, sama politisi mungkin. Itu kan yang ngomong energi di Indonesia, dan dari omongan mereka itulah
diatur atau keluar produksi energi listrik tuh. Maksudnya bukan dia ngomong terus keluar listrik, tapi pengaturan kebijakan energi itu berdasarkan omongan orang-orang tadi. Yang nggak benar-benar paham kondisi yang dialami oleh masyarakat juga. Karena apa? Karena kita pernah nggak ngasih ruang, misal orang Batang yang ngomong soal energi, nelayan di Batang ngomong soal energi, petani di Dieng ngomong soal energi, nelayan di Jepara ngomong soal energi, atau masyarakat biasa ngomong energi. Itu kan kayak seakan-akan enggak gitu ya. Terus perempuan ngomong energi. Nah itu kan enggak. Jadi kayak Jokowi ngomong energi, terus Erlangga ngomong energi. Tapi pengalaman personal nelayan Batang yang sangat penting itu nggak pernah didengar itu. Dia nggak pernah jadi satu pembicaraan. Pengalaman personal yang sangat penting dari petani di Dieng yang menghadapi airnya tercemar karena panas bumi, pembangkit panas bumi, tanahnya tercemar, lalu petani di Cilacap yang tanahnya sudah jauh sangat tidak produktif karena PLTU. Pengalaman personal gitu, padahal itu adalah sumber pengetahuan yang sangat penting kan, tapi nggak pernah dijadikan satu pembicaraan soal energi. Itu berarti menarik nih. Kenapa akhirnya hanya orang-orang elit nih, bisa dikatakan mereka kan orang-orang elit ya, Jokowi kemudian Erlangga itu. Ya, ilmu pengetahuan kan, kira-kira ilmu pengetahuan modern. Jadi kayak curhatan nelayan Batang ini nggak pengetahuan tuh mereka anggap. Padahal itu sahih sebenarnya, itu pengetahuan juga. Nah, makanya ini jadi pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa akhirnya energi itu hanya dibicarakan oleh orang-orang elit? Ya, kalau biasa aktivis bilang itu hanya oligarki yang selalu membicarakan energi gitu. Kenapa akhirnya orang-orang menengah ke bawah tadi kayak nelayan, kemudian petani itu mereka tidak dianggap atau tidak legitimate untuk membicarakan energi gitu. Iya, karena itu tadi pengetahuan. Jadi semua pengaturan ruang ini seakan-akan pengaturan semua ya, semua bagaimana negara dijalankan atau bagaimana kebijakan negara keluar itu harus pakai pengetahuan modern yang mereka anggap pengalaman masyarakat itu, pengalaman personal masyarakat itu bukan pengetahuan modern. Lalu yang justru banyak bicara adalah kepentingan pemilik modal tadi kan, oligarki, kapitalis terus ya pemilik modal inilah yang paling banyak ngomong soal energi itu untuk kebutuhan industri atau untuk akumulasi keuntungan para pemilik saham dari PLTU atau pembangkit listrik lain. Nah, kenapa kira-kira kita nggak punya, mereka nggak dikasih ruang. Nelayan Batang nggak dikasih ruang kan? Mereka buat ruangnya sendiri melalui aksi-aksi. Kita tahu bagaimana nelayan Batang sampai hari ini masih berjuang untuk menolak PLTU. Batang itu. Tapi nggak didengarkan kan? Jadi masyarakat tidak benar-benar punya satu mekanisme yang kuat untuk mengatur ruangnya atau menolak satu macam yang datang ke dirinya atau ke lingkungannya. Dia bilang nggak bisa, dia bilang nggak. Kalau kita di rumah kan harusnya ya, kalau kita bilang di rumah kita gitu, atau rumah kita bisa bilang menolak sesuatu yang nggak kita pengen tuh masuk. Harusnya begitu, tapi nggak begitu di nelayan di Batang dan di semua tempat di Indonesia. Bilang nelayan Batang, petani dan nelayan di Cilacap, di Jepara bilang jangan ada PLTU. Kami nggak mau ada PLTU karena kami juga nggak butuh, karena produksi listrik, konsumsi listrik kami kecil dan itu merusak tanah kami petani, kami merusak laut kami nelayan. Kami nggak mau, nggak dikasih kan, dan nggak punya mekanisme yang kuat untuk itu. Itu kayak macam suara kentut aja buat pemerintah itu kan. Justru yang gitu kan. Kriminalisasi. Kalau kentutnya terlalu kencang di penjara gitu kan. Kalau terlalu mengganggu di penjara, dilapor macam-macam. Nah, nanti kita mungkin bisa di belakang ngomong lalu bagaimana gitu ya. Oke, jadi bisa juga ini ya,
seringkali orang itu menyampaikan bahwa orang-orang elit ini, oligarki ini juga ada kepentingan lain, bahwa mereka adalah pemilik modal, mereka punya usaha-usaha di balik energi itu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini nih. Kemarin kan kemudian LBH bersama dengan jaringan itu kita mengadakan serial diskusi tentang energi bersih berkeadilan. Iya. Ya. Nah, sebenarnya apa sih itu energi bersih berkeadilan? Iya, jadi energi bersih berkeadilan atau EBB inilah ya. Ini sebenarnya nggak ujuk-ujuk muncul. Iya. Dan itu bukan lahir dari kita ya sebenarnya. Setelah beberapa kali pertemuan akhirnya konsep itu muncul. Setelah beberapa kali pertemuan dengan ada nelayan dari Cilacap, petani dari Cilacap, terus nelayan dari Batang, terus yang dari Jepara juga, dan kawan-kawan dari Dieng, korban panas bumi. Akhirnya kita mikir untuk ada satu macam keyakinan atau sesuatu yang sama-sama kita yakini benar, bahwa permasalahan energi di Indonesia, mungkin di tempat di Jawa lain Tengah juga, gitu. ya di Indonesia juga, itu bukan hanya soal bagaimana memproduksi energi yang bersih, low carbon dan macam-macamnya, tapi lebih penting juga adalah untuk siapa energi itu diproduksi. Bisa aja mereka ngomong low carbon, panel surya dan macam-macamnya, tapi toh kalau itu untuk ekspansi industri, untuk akumulasi keuntungan mereka juga, ekspansi industri yang merusak lingkungan di Jawa Tengah ini dengan omnibus law-nya yang menghancurkan instrumen perlindungan lingkungan hidup. Dengan undang-undang minerbanya. Hidup kita nggak akan lebih baik dengan kalaupun semua pakai panel surya. Kalau kenyataannya begitu. Kemarin kamu ada berita kemarin itu, aku juga kaget. 2 perusahaan besar pakai panel surya. Widih. Kena makan kampanye panel surya kita sama pemilik modal, ya kan? Tiba-tiba nanti pemilik perusahaan yang ngomong low carbon. Iya. Apa nggak kaget kita? Iya, kita selama ini ngomong low carbon. Iya. Dan mereka sudah menjalankan nih. Ya, terus kita mau ngapain nih? Iya. Ya, energinya bersih. Apa nggak kaget Bapak? Iyalah. Iya kan? Pasti. Makanya akhirnya setelah kita ngobrol dengan masyarakat dan segala macamnya itu, yang panas bumi yang diklaim energi terbarukan, low carbon dan macam-macamnya itu, dan kita lihat di kasus Jawa Tengah itu semua produksi energi yang berlimpah itu adalah hanya untuk ekspansi industri. Dan kita lihat masyarakat di sekitar Tapak itu listriknya cuma 900 watt, kecil-kecil, dan mereka nggak butuh-butuh banget sebenarnya listrik besar dan macam-macam. Semua itu untuk ekspansi industri. Jadi kita yakin bahwa permasalahan energi ini bukan cuma soal bagaimana memproduksi energi bersih, tapi juga bagaimana memproduksi energi berkeadilan bagi masyarakat. Energi itu diproduksi untuk siapa? Makanya kita nggak terlalu banyak atau kita mengurangi ngomong low carbonnya, tapi lebih bagaimana energi itu diproduksi dan untuk siapa itu diproduksi, berkeadilan nggak gitu. Nah gitu kira-kira Mas. Makanya akhirnya kita bersama teman-teman menyebutnya sebagai energi bersih berkeadilan. Gitu. Ini juga kayak narasi tanding juga sebenarnya dengan sekarang kan lagi digodok juga RUU energi baru terbarukan, EBT. EBT itu lagi digodok sama pemerintah. Jadi makanya nanti Mas jangan heran nanti kalau tiba-tiba nanti pemerintah ngomong low carbon. Pemerintah ngomong mobil listrik, ya kan? Jangan kaget. Jangan kaget karena minyak bumi udah mau habis. Oh iya. Minyak bumi Indonesia 20 tahun lagi stoknya udah habis. Oke. Terus kalau itu habis kan mereka harus tetap bisa cari cuan, ya kan? Dibangunlah itu semua listrik ini, ya kan? Lebih banyak panas bumi lebih banyak karena batu bara juga ada masanya akan habis juga gitu kan. Dan
mereka tahu juga batu bara ini nggak lama juga, nggak punya masa depan yang sustain kan. Gitu juga dengan minyak tadi. Makanya Pertamina ngomong soal mobil listrik, bahkan buat film film pendek itu di YouTube itu filmnya bagus gitu. Dan di desain aku yakin itu sangat niat dan sangat mahal film itu. Pakai uang pajak kayak pakai uang segala macam ya. Uang kita. Iya, itu bintang filmnya juga terkenal. Candy tahu yang pemain film Candy zaman dulu, kau nonton Candy gak sih zaman dulu? Kan nonton ya. Siapa itu ya? Tidurlah selamat malam. Itu kan ada dulu kan film itu kan. Namanya pemain perempuannya Candy. Lagunya tahu aku, tapi Candy-nya aku nggak tahu. Kau dulu nggak di tempatmu belum ada TV. Nggak ada TV di tempatku. Pondokan. Iya itu. Kayak itu pemain terkenal itu. Saya dulu ngefans. Itu yang main itunya. Oke. Terus Hyundai juga sekarang ngomong soal mobil listrik. Energi. Rasanya energi bersih. Energi bersih semua. Siapa yang diinin Hyundai? Eva Celia. Milenial nanti yang akan ngomong low carbon. Apa enggak gaswatt itu? Ya, dan NGO low carbon. Ya, Mbak, ini kayak lucu tapi di satu sisi mengerikan sebenarnya, karena aku mengerikan. Kenapa? Karena udah ada bukti kemarin 2 perusahaan besar yang pakai panel surya dan ngomong soal energi bersih dan macam-macam. Dan pemerintah juga akan ngomong itu. Kalau kita menjadi satu kekuatan yang mendorong itu juga kira-kira ya. Makanya kita harus hati-hati. Kita harus benar-benar hati-hati ngomong low carbon itu. Jangan sampai kita ngomong low carbon untuk mendorong akumulasi keuntungan mereka. Oke. Ya kan? Akumulasi keuntungan Hyundai, Mitsubishi dan macam-macamnya dengan mobil listrik, termasuk pemilik-pemilik perusahaan industri-industri yang nanti akan pakai panel surya dan macam-macamnya. Begitu, Om. Berarti spesifik yang diminta dari gerakan ini, energi bersih berkeadilan, itu adalah energi yang memang adil untuk masyarakat terdampak, untuk nelayan, petani, seperti itu. Tetap bersih ya. Energi bersih ya, tetap kita bersih, artinya tidak mencemari lingkungan. Terus berkeadilan maksudnya diproduksi dengan cara menyimak pengalaman personal nelayan Batang tadi misalkan, pengalaman personal petani di Cilacap, benar-benar disimak. Terus tidak menggusur, tidak merusak, tidak destruktif tuh. Itu kan yang kita pengen sebenarnya itu. Dan dalam energi baru terbarukannya pemerintah EBT, itu dan dimakan juga oleh banyak orang adalah narasi panas bumi sebagai energi terbarukan. Itu kampanyenya sangat masif. Makanya di Jawa Tengah ini banyak sekali rencana panas bumi baru. Padahal kita tahu di beberapa negara kejadian-kejadian gempa itu dihubungkan dengan aktivitas panas bumi. Pembangkit panas bumi. Bayangin perutmu diobok-obok kan. Panas bumi itu kan begitu. Ada gunung dimasukin satu benda asing ya. Obok-obok ngeleng kan. Iya. Mual lah. Kepala apa segala macam tuh kan. Perut kita aja begitu ya kan. Enggak perlu terlalu penjelasan yang sangat ilmuwan apa segala macam. Itu perut kita juga kalau dia masuk angin. Itu juga pasti berat gitu kan. Meriang ya kan. Ya, kira-kira begitu. Dan itu banyak terjadi ya kan. Dan itu nggak terbarukan. Kenapa? Karena air di dalamnya itu ada masanya habis. Ada air di dalam perutnya itu ada masanya habis. Makanya di beberapa negara panas pembangkitnya itu ada masanya dia berkurang produksi listriknya. Nggak stabil dan makin lama makin sedikit. Jadi nggak terbarukan sebenarnya. Termasuk panas bumi ini juga sebenarnya bukan energi terbarukan ya. Iya, jangan terbarukan. Jadi stoplah bohong-bohong lah. Itu nggak terbarukan tuh. Jadi
Begitu kira-kira Pak kampanyenya mereka.